Oke, siap. Tapi gue bicara sekarang sebagai analis aktif dan bagaimana menjaga etika konflik of interest itu dan bagaimana ciri-ciri analis-analis bodong yang justru bisa menghancurkan para followernya atau para usernya gitu. Oke, jadi tadi ciri-ciri yang pertama yang paling kuat menurut Bapak apa? Yang pertama adalah orang nggak jelas siapa. Oke, kayak foto profilnya nggak ada, track recordnya nggak ada. Dia siapa gitu loh track recordnya. Kedua, sertifikasinya. Sertifikasinya nggak ada. Dia itu tergabung di asosiasi mana? Yes. Ketiga, ini track record secara kredibilitasnya terhadap analisisnya dia, bener mulu atau enggak gitu kan? Bener. Kalau kualitas ya semua orang bisa kadang bener kadang enggak. Gue juga bisa salah gitu ya. Tapi yang jelas analis itu tidak selalu melulu harus menunjukkan portofolionya. Yes. Justru harus mencurigakan analis tapi profit keren, gede banget profitnya. Sekali lagi kalau gue apa? I'm a trader. Ya. Time trader. Bukan I'm time analyst. I'm time trader. Yes. Trader pasti menganalisis. Tapi analis belum tentu trading. Yes. Jadi makanya analisis boleh salah, trading nggak boleh kalah. Nah itu quote gua kan, analisis boleh salah, trading nggak boleh kalah. Yes. Nah terus di dalam penyajian produknya pastikan tuh si analis trading. Kalau dia trading dan lu trading, fair enough menurut karena gua. ada disclaimer. Yes. Ya, kayak misalnya yang gua upload tradingan itu kan udah lewat. Ya. Gua entry BRI katanya 3 hari yang lalu, selesai edit sekarang dipublish. Oh, di YouTube-nya. Misalnya di YouTube tuh. Ya. Ya kan. Nah sekarang bagaimana di E-Club? Ya rekomendasinya jelas. Gue memberikan rekomendasi. Gue nggak pernah ke saham-saham yang nggak karu-karuan. Dan menurut gue di E-Club-nya cukup fair sih, karena lu kan kasih bukti chartnya saat itu juga, analisisnya bagaimana. Tinggal tergantung si audiensnya ini, klien-klien ini lu mau ngikutin nggak? Lu percaya lu ngikutin, lu nggak percaya lu nggak usah. Kan ada dasarnya dan risknya ada. Yes. Misalnya, risknya adalah 7% stop loss. Udah jelas. Ada risk manajemennya di situ. Ya, apalagi kalau lu ngikutin analisa nggak ada risknya, cuma diimingin profit, nih jangan guys. Udah pasti habis. Oke, kayaknya menurut gue cukup. Jadi dari sini bisa jelas ya, yang mana analis real, analis bodong, dan proses analis bodong atau analis yang bekerja sama untuk mencelakai orang itu sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Yes, dan lo jangan sampai kejebak lagi di tahun ini, karena tahun ini bakal lebih masif menurut gue. Kemungkinan ya, dan kita nggak tahu pelakunya siapa. Yes. Yang jelas tanda-tandanya ya seperti itu, dan gue lebih concern ke pom saham, pom kripto. Nah ini kan kripto juga ada tuh. Iya. Ya kan? Rame banget kripto yang sok menjadi analis pom akhirnya mampus semua, ingat nggak tuh? Iya, tahu. Nah koin micin lah apa namanya ya, itu sama lah. Jadi bentuknya aja yang berubah-ubah. Hati-hati, carilah analis yang punya sertifikasi yang benar. Dan orang-orang atau pihak-pihak atau influencer yang